Siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al nafsi nafsan thayyibatan mutmainatan qanihatan habibatan tu'minu biliqa'ika wa tarnamu bi'adha'ika wa tarna biqada'ika wa tarsyakka haqqa la syarika la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum mulai kegiatan kita lakukan untuk menyemangati diri sendiri. Berdiri semuanya. Lakukan tepuk semangat ya. Oke, tepuk semangat. Jadi kegiatan kita hari ini, materi kita hari ini tentang literasi algoritma dan konten digital. Ada yang tahu sebelumnya apa itu algoritma? Cara menyelesaikan masalah. Bagus. Oke, jadi materi kita hari ini yaitu pengelolaan data dan penyusunan instruksi. Yang kedua yaitu produksi konten dan diseminasi konten digital. Nah, yang pertama itu ada pengelolaan data dan penyusunan instruksi. Apa sih pengelolaan data itu? Nah, pengelolaan data itu erat kaitannya dengan yang namanya berpikir komputasional. Yang tahu apa? Nah, berpikir komputasional itu adalah cara berpikir untuk memecahkan suatu masalah dengan menerapkan teknologi ilmu komputer atau informatika. Jadi kita memecahkan masalah dengan menggunakan teknologi atau ilmu komputer, bisa dinamakan juga informatika ya. Nah, dalam mengelola data itu dalam kehidupan sehari-hari itu bisa diterapkan dengan menggunakan berpikir komputasional. Nah, caranya itu ada 4. Yang pertama ada dekomposisi, lalu ada pengenalan pola, selanjutnya abstraksi, dan yang terakhir yaitu algoritma. Oke, kita mulai dari yang pertama yaitu dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Teknik memecahkan masalah dengan cara menjadi yang lebih kecil. Nah, maksudnya ini adalah contoh dari dekomposisi. Itu kita memecahkan suatu masalah lalu membaginya menjadi bagian-bagian kecil.
Contoh, di sini ada bagaimana cara membuat sarapan. Nah, itu kan suatu masalah. Nah, kita perkecil cara-caranya. Sarapan itu kan banyak, ada makanan, ada minumannya pastinya. Kalau makanan misal kita contohnya roti bakar. Gimana sih cara membuat roti bakar itu? Nah, yang pertama potong dulu rotinya atau bulat, lalu dibakar atau digoreng bisa. Setelah itu dikasih selai, terus yang terakhir, nah baru dimakan. Nah, terus minumannya misal teh atau susu atau kopi. Nah, itu gimana cara buatnya? Kita seduh dulu airnya, lalu masukkan tehnya atau susunya, lalu kita aduk, baru bisa. Nah, itu cara dekomposisi atau memecahkan massa menjadi bagian-bagian kecil. Selanjutnya, yang kedua yaitu pengenalan pola. Nah, pengenalan pola ini merupakan teknik yang digunakan dalam berpikir secara komputasional dengan pengenalan pola tertentu, yaitu dengan melihat adanya kesamaan. Nah, contoh ini adalah dalam kehidupan sehari-hari itu biasa disebut dengan habit. Kalau habit itu kebiasaan. Contoh, kita di pagi hari itu biasanya ngapain aja? Dari pagi sampai sore bisa kegiatan kita. Pagi mandi dulu, setelah itu berangkat sekolah, terus pulang sekolah ngapain biasanya? Tidur. Ntar sore ngaji. Nah, itu kan berpola. Jadi kegiatan itu dilakukan sehari-hari sehingga kita hafal. Nah, itu yang dinamakan dengan pola kehidupan kita. Itu biasa digunakan juga dalam informatika untuk pengenalan pola dengan cara berpikir komputasional. Lalu yang ketiga, abstraksi. Apa itu abstraksi? Aktivitas yang berkaitan dengan kemampuan untuk dapat mengambil informasi yang ada dari permasalahan yang kompleks menjadi informasi yang sederhana. Nah, itu jadi suatu permasalahan yang bisa dibilang agak rumit. Nah, itu bisa dibikin menjadi lebih sederhana dengan menggunakan abstraksi. Contohnya itu rambu lalu lintas itu terdiri atas larangan dan kewajiban. Yang masalah utamanya itu kan adalah rambu lalu lintas. Kalau kalian kasih tahu rambu lalu lintas, pasti banyak tahu pikiran. Apa sih rambu lalu lintas? Dari rambu lalu lintas. Ada yang tahu lambang-lambang ini apa artinya? P itu apa? Tapi kalau P-nya dicoret, nah itu dilarang parkir. Berarti parkir kan itu termasuk ke kewajiban. Jadi kita wajib parkir di area ini. Kalau ada tanda coret, berarti kan itu larangan, tidak boleh. Nah, terus ada tanda gambar hewan seperti hewan apa ya, sapi. Berarti di kawasan itu banyak hewan ya sapi, biasanya di gembala. Terus ada dilarang berbelok kanan. Kalau 50 km itu kecepatan maksimalnya. Nah, kita lewati jalan itu maksimal hanya 50 km. Paham ya? Rambu lalu lintas. Selanjutnya yang terakhir itu ada algoritma. Yaitu tahapan yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada secara jelas dengan langkah-langkah yang ada dengan menggunakan bahasa yang mudah dan dipahami dan juga masuk akal. Maka dari algoritma itu algoritma untuk menghitung luas persegi panjang. Ada yang tahu luas persegi panjang nggak? Gimana cara menghitung persegi panjang? Itu panjang kali lebar. Nah, ini yang dimaksud dengan algoritma.
algoritmanya itu kita mulai dengan memasukkan nilai panjangnya dulu. Contoh, bisa ini panjang. Kita masukkan nilai panjangnya dulu, misalnya berapa? 10 cm. Setelah itu masukkan nilai lebarnya. Nilai lebar misal 5 cm. Kita akan menghitung luas dengan rumus yaitu luas kali panjang. Berarti luasnya berapa? 10 dikali 5 sama dengan 5. Jadi luas persegi panjang ini yaitu 50 cm. Yang kelima itu kan cetak nilai luasnya 50 cm dan selesai. Itu yang dinamakan algoritma. Algoritma itu urutannya. Gimana sih kita cara mengetahui masalah ini? Kalau tahu solusinya, ya diurutkan dari gini sampai selesai. Itu yang dinamakan algoritma. Contoh juga bagaimana cara kita misal masak Indomie. Ada yang tahu caranya? Kalau pakai algoritma, kita mulai dulu. Setelah itu kita buka minyak. Setelah itu kita masak air. Setelah airnya mendidih baru masukkan minyak. Setelah itu bumbunya. Nah, kalau sudah matang baru bisa disiapkan seperti itu. Itu yang dinamakan algoritma. Oke. Sampai sini ada yang bertanya? Oke, itu. Kalau begitu kita akan membuat kelompok. Nanti akan saya beri LKPD. Itu kita akan kalian silakan diskusi dengan kelompoknya. Setelah itu membuat contoh dari 4 tadi silakan pilih salah satu mana. Nanti diskusi. Setelah diskusi selesai, kalian maju mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Oke? Oke, silakan diskusikan dengan kelompoknya masing-masing tentang contoh-contoh dari 4 cara itu tadi. Lalu setelah selesai, silakan presentasikan hasil diskusi kalian. Oke, silakan. Oke, ada kelompok yang sudah siap? Oh ya, silakan maju ke depan presentasikan hasil diskusi kalian. Ayo, maju semuanya. Yang lain boleh perhatikan dulu di kelompok ini. Jadi ini
Kedua, ajak lalu dan balaskan minat. Ketiga, tuan turun belajar dan beri hingga makan. Yang terakhir, angkat dari lisan dan siap ini. Oke, beri tepuk tangan. Terima kasih buat tangan. Oke, jadi paham ya semuanya tentang berpikir komputasional, bagaimana cara memecahkan masalah dengan ilmu komputer dalam kehidupan sehari-hari. Paham? Oke, terima kasih. Saya rasa cukup untuk kegiatan kita hari ini, pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat menjadi berkah. Amin. Oke. Masih semangat? Masih. Boleh dong kita terus semangat lagi. Ya, berdiri.